Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng tempe jangan sampai gosong. Tempe gosong tak enak rasanya. Bulan Ramadan mulai menyongsong. Untukmu tercinta, selamat berpuasa. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang ini kesekian kalinya. Bagi yang melaksanakan tahun 70, 80, 90, sekarang sudah 2026. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita semua, bahwasannya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati Ramadan yang kesekian kalinya. Ada pertanyaan, sudahkah Ramadan kita ini bermakna di dalam kehidupan kita? Ini penting bagi kita untuk bermuhasabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan berulang-ulang dari mulai kita belajar berpuasa usia 5 tahun, mungkin oleh ayah bunda kita dididik untuk bertahan sampai setiap adzan zuhur, adzan asar bisa berbuka usia 5 tahun masih wajar. Tapi ketika usia sudah balik, kita sudah menanggung amalan itu, dan kita harus bertanya kepada diri kita, sudah bermaknakah puasa kita? Karena itu di kesempatan kali ini perkenankan Al-Fakir untuk bersama-sama mengingatkan, untuk pribadi juga bagi jamaah tarawih sekalian, bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Masih sayang kepada kita sehingga kita harus senantiasa memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesempatan ini kita bisa bermuhasabah bahwasanya kita penuh khilaf, penuh kesalahan, maka perlu kita memperbanyak ampunan, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan artinya pembakaran, panas. Jadi di bulan ini kita dibakar dosa-dosa kita, dibakar kesalahan-kesalahan kita dengan puasa-puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa taat dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awal lailatin min syahr Ramadan sufidatis syayatin." Apabila telah datang malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan, pimpinannya dan lain sebagainya Allah belenggu sekuat-kuatnya, sehingga setan tidak bisa kemana-mana. Maka bisa dilihat oleh kita, masjid-masjid setiap malam penuh diisi oleh jamaah untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Lantas, kenapa masih ada di bulan puasa ini ada orang-orang yang melakukan kesalahan? Kalau dianalogikan, ada seekor kalbut atau guguk dirantai di sebuah tempat, kemudian ada orang yang iseng mendekati. Jadi orang-orang yang masih terjebak oleh kehilafan, terjebak oleh kealfaan itu
dengan sengaja mendekati setan yang dibelenggu itu. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala rapat-rapat. Falam yuftah minha babun, tidak ada yang dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan Allah buka lebar-lebar pintu surga dan diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah sebagai motivasi bagi kita bahwasanya surga di bulan Ramadan dibukakan lebar-lebar untuk hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa. Apalagi ada pintu khusus bagi orang-orang yang ahli di dalam melaksanakan puasanya yang disebut puasa mabrur, puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang berkesan bagi kita, Ramadan yang bermakna bagi kita. Dari awal puasa sampai saat ini tidak terasa sudah 11 kali kita melaksanakan salat tarawih. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ayyaman ma'dudat, tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa ini 30 hari atau 1 bulan, tetapi waktu yang ditentukan dalam artian waktu 30 ataupun 29 hari ketika kita melaksanakan Ramadan ini adalah sebagai stimulus, karena kita akan menyongsong 11 bulan yang berikutnya. Itu adalah sebagai latihan di bulan ini. Kita menyongsong ketaatan, kita menyongsong puasa, dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa manusia-manusia yang imannya bertambah, yang ketakwaannya semakin berkualitas. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil. Allah Subhanahu wa taala memanggil, hei orang-orang ahli puasa, hei orang-orang yang beriman, ketika engkau melaksanakan kebaikan, lanjutkan. Qiyamul Ramadan kita tidak pernah putus, salat sunnah tidak pernah putus, apalagi salat wajib kita tidak pernah ketinggalan. Maka ini adalah merupakan panggilan dari Zat yang Maha Mulia. Ini adalah penghargaan yang terbaik. Maka kita harus termotivasi, harus menyongsong kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghyasan aqsir. Wahai orang-orang yang berbuat kejelekan, berhentilah. Berhentilah, bertaubatlah, kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi uttaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan orang-orang yang mendapatkan siksa dari neraka, dan mereka mendapatkan remisi dari Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya. Masya Allah. Kita yang pernah ataupun sudah ditinggalkan oleh kerabat-kerabat kita, orang tua kita, maka kita seyogianya senantiasa setiap malam mengingat mereka semua, guru-guru kita, agar mereka mendapatkan kebaikan dari dosa-dosa, doa-doa kita, dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesempatan yang kedua adalah kita adalah bagian daripada orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini yang tidak mempersekutukan Allah,
yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan di kapanpun dan dimanapun. Apalagi di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, kita tambahkan semangat kita, tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempatan beramal soleh. Tuba lahum wa husnu ma'ab, dan tempat kembali adalah tempat yang terbaik, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini adalah panggilan Allah yang maha agung, memanggil kepada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab api neraka? Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa ingin berbisnis, ingin berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keuntungannya itu di dunia dapat dan di akhirat pun dapat, yakni tu'minuna billah. Lagi-lagi orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahidu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di permulaan pembentukan masyarakat Islami, masyarakat terbaik di masa itu, dan menjadi masyarakat tuntunan bagi zaman-zaman setelahnya, yakni Madinatul Munawwarah adalah komunitas kaum muslimin yang jumlahnya hanya beberapa orang saja pada waktu itu. Mereka mendapatkan kabar bahwasannya ada segerombolan saudagar yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir pada waktu itu. Kemudian Rasul mengutus beberapa utusan, dan di sana diketahui bahwasanya orang-orang kafir sedang menuju pasar Badar. Kemudian para utusan dari kafir Quraisy itu memberitahukan kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal menyangka bahwasanya kaum muslimin ingin menyerang pasukan daripada rombongan pedagang, bukan menyerang tapi ingin mengetahui. Tetapi mereka salah sangka, sehingga mereka mempersiapkan peperangan yang begitu lengkap, 1000 pasukan. Kemudian terjadilah perang, dan perang itu memviralkan, perang itu dahsyat sehingga menjadi kaget. Ada 2 negara yang besar pada waktu itu, ada Romawi, ada Persia, dan mereka salut kepada perjuangan kaum muslimin. 300 orang berada di dalam kondisi diserang oleh pasukan yang banyak, tetapi Allah tidak memandang besar dan kecilnya, tetapi kekuatan iman yang menjadi kemenangan yang sangat luar biasa. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan kita saat ini di kondisi yang masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut mengambil motivasi dari perjuangan itu. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka di saat ini berjuang, berjibaku ingin menyelamatkan bangsanya. Dan kita sebagai kaum muslimin, satu visi, satu misi, ingin menjadi manusia-manusia merdeka. Marilah kita doakan supaya mereka mendapatkan haknya sebagai bangsa Palestina yang merdeka. Allahumma hariril Palestin wa ruddal Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa melaksanakan ibadah yang maksimal
sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita menjadi puasa yang makbul, menjadi puasa yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.